pengetahuan kepada semua guru terkait dengan posisi yang saya dapatkan di pembelajaran di ini. Saya bersedia saya memberikan kegiatan ini. Iya, itu insya Allah berbeda itu suatu ajuan yang sangat positif. Dan memang yang sangat mengingat secara biasa bahwa secara tidak boleh berbeda. Makasih Bu atas sama-sama. Kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan gambar. Anak-anak akan memilih keyakinan mana yang akan kita lakukan. Bisa? Oke. Di sini Ibu Guru akan bagikan stikernya. Terus anak-anak akan memilih keyakinan yang mana yang akan kita lakukan. Ini ada beberapa gambar. Anak-anak boleh pilih ya. Di sini ada gambar yang berkelahi. Terus di sini ada gambar yang bersahabat. Terus di sini ada kelas yang kotor. Dan di sini ada kelas yang bersih. Terus di sini ada gambar anak-anak belajar sendiri, menulis sendiri. Terus di sini dibantu sama yang berarti belum mandi sendiri. Terus di sini ada yang merapikan mainan dan ada yang membongkar. Jadi anak-anak pilih keyakinan mana yang akan kita lakukan hari ini. Bisa? Oke, Ibu Guru akan panggil satu-satu. Dimulai dari Adelia. Adelia silakan. Penerus bangsa, giat sekolah, tugas kita. Lihat, di sini ada berapa keyakinan yang anak-anak pilih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang paling kaya keyakinan? Apa? Kelas yang bersih. Jadi keyakinan kita yaitu, dengarkan dulu ya. Kelas yang bersih. Terus anak-anak bersahabat, tidak berkelahi. Terus di sini anak-anak belajar sendiri atau mandiri ya. Terus di sini ada lagi anak-anak yang apa? Merapikan mainan setelah kita bermain. Oke, inilah keyakinan kelas kita. Anak-anak bisa sepakati? Anak-anak bisa tidak sepakati keyakinan kelas kita? Bisa? Nah, jadi anak-anak sudah menyepakati. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Indonesia, generasi Ya, penerus bangsa, giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Pahlawan belajar silat guru, mengajar diri sebelum jadi orang besar. dari guru penggerak kita karena ada yang lolos kita yaitu Ibu Dewi Citra SPD Peringatan 6 Kabupaten Bangka bersama Ibu Nuralam SPD PGP Angkatan 6 Kabupaten Bangka. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sekolah kita ini dua guru kita CDP di angkatan 6 ya. Jadi hari ini kedua CDP ini akan pembahasan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif IPK Negeri Pemerintah Kabupaten Bangka. Alhamdulillah kita ucapkan kepada kedua ibu guru ini bahwa setelah beberapa hari lamanya mereka mengikuti pembelajarannya ini, semoga hari ini bisa mengimbaskan kepada teman-teman semua ya. Oke, alhamdulillah mungkin hari ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan lagi pembelajaran yang telah kita dapat selama mengikuti guru penggerak untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku murid di antaranya seperti kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival di antaranya itu kesehatan, rumah, keselamatan dan makanan. Agar murid belajar dengan baik, kebutuhan ini harus diperhatikan. Contohnya, bagaimana mungkin murid dapat belajar dengan baik bila mereka bersekolah dengan perut yang lapar. Apakah anak-anak bisa fokus belajar? Tidak, ya. Jadi tentu kita membutuhkan kebutuhan hidup, bertahan hidup. Terus yang kedua, merasa diterima atau love and belonging. Artinya, setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di kelas atau sekolah. Contohnya seperti melibatkan murid dalam berbagai macam kegiatan. Terus di sini yang ketiga, kebebasan atau membuat pilihan. Di dalam kelas itu artinya di sini murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab atas pilihannya, memberi kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Contohnya, guru menyediakan beberapa tugas ragam main yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Terkadang kita, tapi di sini kita sudah menerapkan seperti ini ya. Kita suka membuat ragam main itu lebih dari satu. Jadi anak-anak di sini dibebaskan anak-anak apa? Kan biasa selama ini sebelum kita lakukan itu, sebelumnya itu kita biasa lakukan. Kamu tugasnya di sini, kamu tugasnya di sini. Nah itu yang perlu kita rubah. Kita harus memberi kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan apa yang dia inginkan sesuai minat dan bakatnya. Seperti itu. Terus yang kebutuhan dasar yang keempat, di sini kesenangan. Artinya kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya seperti biasa ada anak berapa menit saja kita kasih fokus, tidak fokus lagi. Jadi di sela-sela pembelajaran ini kita harus memberikan seperti breaking, bagaimana caranya supaya anak-anak itu senang belajar. Tapi kalau kita memberikan pembelajaran yang tidak menyenangkan, anak-anak akan merasa apa? Jenuh, bosan, tidak mau belajar, tidak semangat. Seperti itu. Terus kebutuhan yang kelima, di sini penguasaan. Artinya murid memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya anak-anak itu suka menjadi pemimpin. Di sini anak-anak itu senang kalau kita pilih dia jadi pemimpin, misalnya memimpin barisan. Seperti yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Yang inilah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Karena kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kadang anak-anak itu melakukan keyakinan kelas. Ada yang melanggar. Seperti itu berarti ada salah satu ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Seperti itu. Bagaimana caranya kita menangani ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau tidak mematuhi
mematuhi peraturan yang telah kita buat atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi di manakah kita berada sebagai seorang guru atau pendidik? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, di sini biasa terjadi kepada kita guru-guru. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang timbul. Yang ditimbulkan, seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Penghukum biasanya menyakiti peserta atau gestur, menunjuk, menghardik dan mata melotot. Biasanya itu kalau ada murid kesalahan, membuat kesalahan, hei, kamu membuat kesalahan terus. Jadi biasa kita kasih apa? Iya, kita harus selalu melotot matanya kita. Itu sebenarnya yang harus kita rubah. Iya, karena selama ini kita masih pakai itu hukum. Kita selalu menggentak. Siapa yang guru yang masih sering menggentak anak muridnya di sini? Pasti masih ada ya, tapi kita pelan-pelan untuk merubah semua itu. Terus di sini dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam. Di kalangan mana anak-anak kita menghukum, dia akan merasa pendendam, memberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak yang tidurnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Biasa begitu kalau kapan anak kita sering hukum, dia akan merasa bagaimana dia memberontak. Makanya itu kadang kita lihat anak-anak yang sering memberontak. Berarti dia sering dihukum di rumahnya. Jadi inilah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan orang tua murid untuk kita memberikan penjelasan tentang posisi penghukum, ya, supaya tidak terjadi lagi penghukum di rumah maupun di sekolah. Terus yang kedua, posisi teman. Siapa yang ingin kita melakukan posisi teman? Di sini guru yang berperan. Posisi teman pada posisi kontrol ini, pada posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Dia bisa di sini kita kalau kita memposisikan sebagai teman, dia bisa jadi dampak positif, bisa juga menjadi dampak negatif. Ya, dapat menjadi hubungan baik antara guru dan murid. Dampak negatifnya di sini akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di sini dia tidak akan mandiri. Di samping itu murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Di sini sebenarnya posisi ini juga bisa berakibat dampak baik dan buruk, ya. Ya, ini yang akan kita ubah lagi. Terus selanjutnya yang ketiga di sini posisi pembuat merasa bersalah. Paling sering kita lakukan di sini. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan kehubungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada nilai diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Kadang di sini kita biasa anak-anak tuh membuat kesalahan, mengotori kelas. Biasanya ibu guru sudah tidak membersihkan baru anak-anak menghambur, mengotori kelas. Seperti itu. Tidak seperti dampak positif penghukum. Murid dapat mengungkapkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus arahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Posisi pemantau. Posisi pemantau
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijelaskan karena lebih telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Posisi kelima, yaitu posisi manajer. Posisi kontrol yang terakhir yakni manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat memuliakan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan membuat lebih baik. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahan. Terdapat 3 langkah pada restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Di sini bagaimana kita seorang pendidik mengambil tindakan setelah anak melakukan suatu kesalahan. Kadang anak-anak itu membuat kesalahan, jadi kita akan melakukan melalui segitiga restitusi. Di sini bentuknya seperti ini. Yang pertama, identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak-anak yang berkelahi, contohnya ini ya, bertengkar. Nah, tindakan yang akan kita lakukan pertama sebagai seorang guru yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita memanggil anak dulu. Kita memanggil anak, terus menanyakan, misalnya, kenapa kamu tadi berkelahi dengan ini? Apa masalahnya? Seperti itu. Terus kita tinggal lagi setelah kita menanyakan kenapa bisa terjadi pertengkaran, kita tanya lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita tanya misalnya anak-anak, kenapa kita bisa lagi? Terus anak-anak, itu guru ini. Ya, tidak apa-apa. Karena kita bilang, ya, tidak apa-apa. Semuanya orang pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita lakukan, menstabilkan identitas. Terus kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan? Misalnya kita tanya, bagaimana nih kalau sudah berjalan dengan anak? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dari tindakan yang salah, kita tanya ya, kita tanya dia. Terus apa yang akan kita lakukan? Kan biasanya anak-anak itu, saya minta maaf guru. Biasa terjadi begitu. Ada guru yang nggak tahu bagaimana caranya kita guru untuk di situ peran kita. Terus setelah itu kita menanyakan lagi keyakinan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelas kita tadi? Misalnya kita sudah meyakini bahwa pembelajaran kelas menghargai teman, tidak boleh berkelahi. Ternyata terjadi pertengkaran. Di situ berarti dia tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Di sini menanyakan keyakinan kelas. Itu 3 cara kita untuk melakukan tindakan ketika kita mendapatkan anak-anak yang melakukan kesalahan atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat. Terus praktek segitiga restitusi. Seperti ini videonya.
saya lakukan. Ya. Seperti ini kemarin ada kasus pertama yaitu ini. Padahal ini kita sudah pernah juga yang melanggar. Nah, di sini kita masuk validasi tindakan. Ini validasi tindakan ini. Anak-anak mau istilahnya minta maaf. Nah, seperti itu ya. Itulah tadi contoh-contoh tindakan yang harus kita lakukan ketika melihat anak-anak yang melakukan kesalahan atau tidak mematuhi peraturan atau kelas yang telah kita buat. Nah, di sini ada refleksi. Kira-kira apa yang kita dapatkan tadi setelah kita mempelajari tentang disiplin positif? Kira-kira seperti apa yang telah kita tangkap? Siapa tahu mungkin Bu Guru Adi tentang apa yang Ibu tadi ditangkap tentang materi yang kami lihat. Dari sebuah materi yang teman-teman sampaikan kepada kami, yaitu tentang masalah kedisiplinan anak yang kelas ya. Dan apa lagi tadi untuk aturan menerapkan aturan saya lihat sangat merespon ya. Dan ini saya sampaikan komunitas guru untuk merubah paradigma ya mengajar kita untuk menghukum kepada anak dan memberikan hukuman kepada anak dan memberikan motivasi supaya anak dapat belajar. Terima kasih kepada Ibu Guru Ati. Terus saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti pembelajaran ini? Kira-kira kita akan menjadi guru seperti apa? Ya, intinya di sini kita menerapkan apa yang telah kami tadi paparkan tentang nilai positif. Nah, demikianlah pemaparan yang telah kami lakukan tadi bersama Ibu Guru Dewi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari CGP kita yang lolos di angkatan 6 Kabupaten Kolaka. Kita ketahui bersama bahwa ada 2 guru kita yang lolos dengan CGP angkatan 6 ini ya. Kayak itulah tadi pemaparan yang sudah dipaparkan oleh 2 CGP ini, yaitu Ibu Dewi Isra dan Ibu Alam. Semoga apa yang diterapkan tadi atau yang dipaparkan tadi bisa Ibu Guru terapkan di kelasnya masing-masing ya, agar pembelajaran yang tadi dipaparkan sehingga Ibu Guru bisa menerapkannya kepada anak-anak agar anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang itu saja. Artinya anak-anak tidak
tidak boring lagi, bisa meningkatkan apa yang tadi disampaikan oleh CGP kita, ya. Mungkin itu hasil paparannya, dan tiba di akhir acara ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.